Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya As'ad Hussein dari Mandua Langkat, peserta Diklat Balai Keagamaan Medan, moderasi beragama, guru pendidikan agama Islam. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas membuat video mengenai moderasi. Tema yang saya angkat adalah moderasi dalam beramal. Ada fenomena yang belakangan ini muncul, adanya beberapa statement atau pernyataan, ini pendapat yang sesuai sunnah, ini yang benar dan yang dilakukan selama ini menyalahi sunnah. Ucapan ini sering disampaikan oleh orang-orang yang mengikuti pendapat yang berbeda dengan yang umum atau sudah biasa diamalkan atau dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga muncul seolah-olah bahwa apa yang selama ini diamalkan salah, batal, atau tidak benar. Padahal mereka juga mengamalkannya selama ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh para guru, para ustadz, para ulama yang mereka ikuti. Perbedaan pendapat adalah fenomena yang umum di kalangan ulama, dan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena pendapat-pendapat tersebut adalah hasil ijtihad para ulama di dalam memahami teks ayat atau hadis, atau dalam melakukan ijtihad, sehingga kesimpulan yang diambil atau istimbat yang mereka keluarkan bisa saling berbeda. Imam Qatadah pernah mengatakan, "Malam ya'rif al-ikhtilaf lam yashum anfu al-fiqha."
Siapa yang tidak mengakui keberadaan ikhtilaf atau khilafiyah, ia sama sekali belum bisa mencium fikih. Dia belum memahami apa itu fikih. Dia belum memahami bagaimana eksistensi dari fikih. Kita melihat bagaimana para sahabat, para ulama yang menjadi ikutan atau menjadi anutan mereka ternyata menunjukkan sikap toleransi, sikap moderat. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa bagi orang yang musafir lebih utama, lebih afdal, lebih aula bagi dirinya untuk mengqasar salat. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika musafir selalu mengqasar salat, tidak melakukannya secara tam atau sempurna. Tapi pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Utsman bin Affan yang berpendapat bahwa ketika musafir pun lebih utama jika salat dilakukan secara tam atau sempurna. Ketika Abdullah bin Mas'ud menjadi makmum di belakang Utsman bin Affan, dia mengikut Utsman bin Affan melaksanakan salat secara tam, melaksanakan 4 rakaat. Ketika ditanya kepada Utsman, kepada Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau mengkritik Utsman bin Affan padahal engkau salat di belakangnya secara sempurna? Abdullah bin Mas'ud menjawab dengan tegas, al-khilafu syarrun, berbeda pendapat di tengah orang ramai adalah keburukan. Begitu Abdullah bin Mas'ud moderat, toleransi, tidak memaksakan pendapatnya ketika dia menjadi makmum. Imam Malik ketika sudah selesai menyusun kitab Al-Muwatta oleh Khalifah Al-Mansur, bermaksud untuk menjadikan kitab tersebut sebagai kitab resmi di Khilafah Abbasiyah, sehingga para qadhi, para hakim, para pemberi fatwa merujuk kepada kitab Muwatta tersebut. Tapi Imam Malik dengan tegas mengatakan, umat ini telah terlebih dahulu mengikut beberapa pendapat dan biarkan mereka dengan keadaan mereka. Imam Malik begitu moderat, tidak mau memaksakan pendapatnya untuk diberlakukan secara luas. Andaikan Imam Malik mau, maka seluruh wilayah kekuasaan Abbasiyah akan memakai pendapat Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i ketika diundang oleh Muhammad Asy-Syaibani
untuk memberikan pengajian di masjid, tempat di mana para pengikut Imam Hanafi belajar. Dan saat Imam Syafi'i diminta untuk menjadi imam, Imam Syafi'i meninggalkan kunut subuh karena menghormati, karena toleransi terhadap pendapat Imam Hanafi yang menganggap bahwa kunut subuh itu tidak ada kesunahannya. Padahal Imam Syafi'i sampai mengatakan bahwa jika kunut subuh terlupa atau tertinggal, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Tapi ketika berada pada komunitas yang tidak menganggap bahwa kunut subuh itu disunahkan, Imam Syafi'i meninggalkan pendapatnya. Ahmad bin Hanbal ketika ditanya bagaimana sekiranya beliau bermakmum kepada Imam Malik atau ulama yang berpendapat bahwa mimisan, keluarnya darah dari hidung membatalkan sholat, karena Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa keluarnya darah membatalkan sholat, sebagaimana orang yang berbekam maka sholatnya batal karena wudhunya juga batal. Tapi Ahmad bin Hanbal mengatakan, bagaimana mungkin aku tidak berimam di belakang Malik, di belakang Ibnu Musayyab yang berpendapat bahwa itu tidak batal. Kita lihat bagaimana Ahmad bin Hanbal melepaskan pendapatnya ketika dia berada pada komunitas, pada halayak yang pendapat berbeda dengan dirinya. Imam As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, diundang ke Jakarta pada tahun 2014 dan diminta untuk menjadi khatib dan imam sholat Jumat. Imam As-Sudais adalah pengikut mazhab Hambali yang menganggap bahwa membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu disirkan, tidak dijarkan. Tapi Imam As-Sudais menepis semua anggapan bahwa Imam As-Sudais pasti tidak akan membaca Bismillah secara jahar. Ketika membaca Al-Fatihah, terdengar suara merdu dari Imam As-Sudais membaca Bismillah secara jahar. As-Sudais adalah imam besar, tapi menjadi contoh yang moderat, toleransi terhadap perbedaan, tidak memaksakan pendapatnya, tidak memaksakan apa yang diamalkannya ketika berada pada komunitas yang berbeda dengan dirinya. Lalu bagaimana dengan jargon yang sama ini, yang menganggap bahwa jika perbedaan pendapat tersebut dianggap sebagai orang-orang yang mengerjakan yang haram, bahwa jika berbeda dengan mereka maka dianggap salah,
dan kesalahan itu tidak bisa dibiarkan, dan pembiaran terhadap hal tersebut dianggap adalah membiarkan manusia mengerjakan yang haram. Al-khuruju minal khilafi aula wa afdal. Demikian kaidah yang disepakati oleh ulama. Keluar dari perbedaan lebih diutamakan dan lebih baik. Ketika kita menghadapi fenomena yang berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan dan kita amalkan atau kita yakini, maka menunjukkan bahwa kita berbeda itu tidak baik. Yang terbaik adalah menunjukkan bahwa kita tidak mempersoalkan orang lain berbeda pendapat dengan kita, dan kita menghormati perbedaan tersebut, dan kita pun mau mengamalkan pendapat yang berbeda tersebut ketika kita berada di kelompok tersebut. La yungkarul mukhtalafu fi wa innama yungkarul mujma'u alaih. Tidak boleh mengingkari perkara yang keharamannya masih diperdebatkan. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain berbeda pendapat dengan kita, sekalipun itu menurut kita dalam hal-hal yang haram. Menurut kita itu haram, tapi menurut pendapat yang lain itu tidak termasuk haram. Kita harus mengingkari perkara yang keharamannya sudah disepakati, yang sudah qat'i, yang sudah pasti, bukan masalah-masalah yang sifatnya masih diperdebatkan. Begitulah ulama memberikan kepada kita batasan, memberikan kepada kita rambu-rambu. Bahkan ulama membuat kaidah mengatakan, ketika ditanya kepada Imam Ibnu Qayyim, lalu di antara pendapat-pendapat tersebut mana yang paling bagus, mana yang paling aula untuk saya ikuti? Imam Ibnu Qudamah mengatakan, li'annahu laysa qawlu li'annahu laysa qawla ba'dihim aula minal ba'd. Pendapat satu tidak lebih baik dari yang lain. Ibnu Arabi dengan tegas mengatakan, fa innal alima la yamtiju hatta yattarifa anil musubiyatil mazhabiyah. Sesungguhnya orang berilmu itu belum dianggap matang keilmuannya jika dia tidak meninggalkan fanatisme mazhab. As-Sufyan As-Sauri mengatakan, idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-'amal alladhi qad tulifa fihi wa anta tara ghairahu fala tanha. Jika kamu melihat orang lain mengamalkan sesuatu yang masih diperselisihkan hukumnya, dan kamu berpendapat berbeda dengannya, maka jangan larang dia. Ahmad bin Hanbal berucap, la yanbaghi lil fiqhi ayah ilan nas ala madhhabi wa la yushaddidu. Seorang ahli fikih tidak pantas memaksa orang untuk mengikuti mazhabnya dan bersikap keras, tasyaddud terhadap orang-orang yang berbeda. Imam Nawawi mengatakan, laisa lil mufti wala lil qadi
ayam arada ala man khalaqahu idza lam yukhalif nasan atau jiman atau qiyasan jalian. Seorang mufti tidak pantas berseteru konflik dengan orang yang menyelisih fatwanya selama yang berbeda tersebut tidak menyelisih nas secara tegas atau ijma atau kias jali. Demikian para ulama kita mengajarkan kepada kita untuk moderat ketika terjadi perbedaan pendapat dan tidak memaksakan pendapat kita. Beda pendapat yes, intoleransi no. Saya As'ad Husin Mandua Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.